Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan linnas bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala nabil huda wal hikmah wa khataman nabiyyin wa imamil mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Kepada bapak pembina yayasan, bapak-bapak penasehat perguruan, para badal setanah air, kepada bapak pengurus yayasan, bapak-bapak pengurus perguruan singkatnya, bapak-bapak hadirat jamaah perguruan Rahmat Sabandi yang mengikuti zikir jahar online rahimakumullah. Terlebih dahulu kita memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, taufik dan hidayah kepada kita semua, sehingga pada kesempatan ini dapat kita menghadiri majelis zikir perguruan Rahmat Sabandi dan dapat kita melaksanakan kewajiban dan rutinitas kita, dan semoga amal ibadah kita ini senantiasa diberikan rahmat dan ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada junjungan alam, junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Atas bimbingannya, petunjuknya, syafaatnya juga kita harapkan moga-moga kita dapat mengikuti mentaatinya secara zahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmat Allah bahwa kita berada pada penghujung daripada tahun yang hijrah, di mana pada hakikatnya kita sudah melebihi daripada tahun sebelumnya. Telah kita melalui setahun penuh sebagai koreksi daripada apa yang kita lakukan sebelumnya. Mari kita merenung, memperhatikan dari apa yang pernah kita lakukan sebelumnya, apakah sama atau kurang atau lebihnya. Tapi sebaiknya bagaimana yang adalah lebih baik daripada yang sebelumnya. Nah, itulah tanda orang yang beruntung di dalam menjalankan kehidupan ini. Namun kalau sama saja kita masih merugi, apalagi kurang. Itu sebabnya sebagai koreksi pada tahun berikutnya, supaya pada tahun berikutnya adalah lebih baik daripada yang sebelumnya. Sebab itu pada kesempatan ini adalah kesempatan kita untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, sehingga nanti ketika kembali kepada Allah dengan rasa gembira, rasa senang, karena kita membawa keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu merupakan sebagai sebuah perjanjian kita kepada Allah, sebagai satu anugerah yang Allah berikan kepada kita yang harus kita pelihara, yang kita jaga. Jangan sampai kita sia-siakan pada kesempatan yang sangat sedikit ini di ujung akhir hayat kita ini, supaya benar-benar dalam iman dan ketakwaan, dalam ketakwaan secara syariat maupun secara hakikat, secara zahir maupun batin, supaya semua terpelihara, terjaga. Itu merupakan sebuah penilaian yang sangat menentukan sekali. Kebaikan seseorang tidak ada dari sisi zahiriahnya saja, akan tetapi ada dari sisi rohaninya. Orang melihat kita bukan dari dalam, akan tetapi adalah luarnya. Nah, ketika kita dilihat luarnya baik, sehingga orang akan punya prasangka mereka itu orang baik. Tetapi kalau hanya luarnya saja baik, tetapi dalamnya tidak baik, itulah kemunafikan. Oleh sebab ini kita harus menjaga zahir baik, batin lebih-lebih. Itu sebabnya kita di dalam pelajari ilmu hakikat adalah mempersiapkan diri di dalam kedatangan kita, perjumpaan kita dengan Allah, supaya senantiasa kita datang dari Allah baik dalam baik, kembali pun dalam baik. Itu sebenarnya kita diberikan satu fasilitas oleh Allah, kesempatan ilmu, diberikan satu amalan yang khusus di situ,
yang wajib kita perhatikan. Minimal lah dalam 5 kali sehari semalam. Syariat ini adalah jalan kita menjalankan hakikat. Jalan kita untuk menyempurnakan pada hakikat. Bukan berarti kita meninggalkannya. Akan tetapi jalan menjalankan hakikat. Kalau orang bersyariat tanpa hakikat kan kosong. Apa yang mau dijalankan? Hanya gerakan dan ucapan semata-mata. Yang harus diperhatikan sesungguhnya apa yang ada di dalam. Tapi sementara mereka tidak mengerti apa yang ada dalam diri mereka. Nah, sementara kalau kita sudah mengerti apa yang di dalam, tinggal kita kerjakan. Nah, itulah yang kita aktifkan di dalam kehidupan sehari-hari. Syariat ini mengajarkan bagaimana kita menjalankan hakikat. Nah, itu dari syariat Nabi, kaifiat Nabi Muhammad. Itu luar biasa sebenarnya. Jadi banyak saudara-saudara kita hanya memandang dari satu sisi saja. Padahal dua-duanya itu penting. Ibarat kita punya ruh dengan jasad. Kalau ruh saja tanpa jasad, dari mana kita dikenal? Ya, atau ruh atau jasad saya tanpa roh ya, tidak ada artinya. Ya, kita mungkin akan kita bisa hidup. Ya, dua kehidupan yang berbeda ini harus kita jalankan. Dia punya keilmuan, disiplin masing-masing, amalan masing-masing. Itu harus kita kukuhkan, kita kuatkan. Itu sebabnya di dalam kita belajar ilmu syariat itu harus kita mumpuni sehingga mereka akan tidak ada ragu lagi terkait tentang apa yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Begitu juga menjalankan hakikat sehingga orang tidak meragukan lagi terkait tentang apa yang dilihat secara syariat. Semuanya betul-betul berjalan ya, seirama dia, tidak saling melampaui dia semuanya. Nah, itu sebabnya kita belajar dan belajar. Di momen pada Muharram, 1 Muharram ini adalah sebagai koreksi kita terkait terhadap apa yang sudah kita lakukan setahun sebelumnya ya, dan setahun setelahnya kita bisa koreksi. Nah, inilah kesempatan terakhir kita sesungguhnya ya, terhadap jamaah-jamaah kita yang sudah di ujung ya, kita punya usia ini rata-rata di atas 50-60 tahun. Bahkan di bawah itu pun juga kita diambil. Bayangkan enggak? Apakah kesempatan yang sedikit ini kita itu adalah suatu kerugian ya. Itu menjadi satu kerugian yang sangat fatal ketika kita tidak ada persiapan sedikit pun. Makanya di dunia ini adalah sebagai cara jalan kita untuk mempersiapkan daripada perbekalan kita. Dunia misratul akhirat. Dunia adalah sebagai sawah ladangnya akhirat. Nah, jadi kita di dunia ini adalah kita benar-benar dalam berupaya berusaha yang semaksimal dengan amalan ilmu kita harus menjadi pedoman kita sebagai perbekalan kita. Allah akan menunjukkan apa yang kita perbuat selama ini, baik yang baik maupun yang tidak baik. Itu luar biasa, akan kita temui semuanya tanpa sedikit pun kita akan dikurangi, akan kita temuikan, kita lihat dan sebagainya. Dan itulah baru bisa kita mengetahui baik dan tidaknya daripada apa yang kita lakukan selama ini. Sebagai koreksinya, maka dalam melakukan beribadah itu tentu sangat-sangat penting itu adalah tashub ini ya, luruskan ya, berkonsentrasi sepenuhnya, fokus ya. Jadi tidak lagi kita ada tujuan-tujuan yang lain. Kekhawatiran kita adalah nanti akan ditolak ya, oleh Allah daripada apa yang kita imani, yang kita amalkan. Nah, jadi kalau urusan-urusan dunia sebenarnya akan secara tidak langsung terikutkan ya ketika akhirat kita didahulukan. Tetapi kalau kita dahulukan dunia, jangan mengharap bahwa akhirat itu akan ikut, bahkan terlupakan, ketinggalan dia. Maka dari itu sebab kita lebih prioritaskan ke rohaninya, ke akhirat. Jadi kehidupan rohani ini adalah merupakan kehidupan yang abadi, yang kekal. Itu lebih baik daripada kehidupan yang udah. Yang pertama itu kehidupannya. Jadi sekali lagi bahwa mari kita lebih memperhatikan ya kerohanian ini yang kita jumpai nanti di alam ruh kita, di alam barzah. Jangan sampai kosong, jangan sampai gelap, jangan sampai tidak ada amalan atau ilmu di situ di dalamnya. Maka seringkali saya kalamkan tentang ibadah ruh ya, sholat ruh ya, zikir ruh. Itu bayangkan enggak? Ada amal-amal yang sangat yang khusus yang dikerjakan oleh roh itu sendiri, yang dikerjakan oleh kolbu kita sendiri. Tidak hanya sekedar dari lisan atau dari pikiran
atau gerakan, akan tetapi memang betul-betul yang hak, yang sejatinya, yang puritan, yang ada dalam kolbu kita masing-masing. Tinggal diperhatikan ya, dalam menjalankan syariat itu sebagai sandarannya di situ, sebagai fokusnya, sebagai musyahadahnya. Jadi kita memandang bukan dengan pandangan zahir, melainkan dengan pandangan batin. Ra'aitu Rabbi bi'anil qalbi la syakka anta. Aku melihat, memandang Tuhanku, melihat Tuhanku dengan mata hatiku, tidak syak lagi engkau ya. Itu maka pentinglah kita dibimbing, diajarkan tentang bagaimana membuka hakikat. Dari situlah kita memulainya. Ya, bukan dari lisan, bukan dari pikiran, bukan yang lain. Dari situ, karena itulah menjadi penyempurna semua amal ibadah kita ya. Jadi sekali lagi bahwa momen daripada Muharram ini adalah bagaimana adalah lebih baik dari yang sebelumnya dalam mengkoreksi dari semua sisi dalam kehidupan kita yang pernah kita lalui. Sholat kita misalnya, zikir kita misalnya, dari sedekah kita misalnya, haji kita, semuanya. Bahkan dalam kehidupan kita, dalam kehidupan ekonomi misalnya, kehidupan daripada sehari-hari misalnya, bahkan dalam segala perkara. Lebih baik daripada yang sebelum-sebelumnya. Fituni hasanah wabil akhirat. Luar biasa, dan kita bisa menjadi sebuah syiar di situ. Bagi sarana kita untuk menegakkan agama Allah, menolong agama Allah. Tanpa kekuatan itu mustahil ya. Dari mana kita bisa melakukan apa-apa tanpa didukung dengan sarana. Dan inilah pentingnya di perguruan ini ada perguruan, ada yayasan. Dua hal yang berbeda, dua urusan yang berbeda. Tetapi sama-sama berjalan secara kompak ya, saling mendukung di situ sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Nah, itu sebabnya ada yang mengurus zahirnya, ada yang mengurus yang batinnya, kan begitu. Zahirnya ada di yayasan, batinnya ada pada perguruan, begitu sebenarnya ya. Dua-duanya adalah harus kita laksanakan supaya berjalan dengan baik, seirama, sehingga di pandangan mata abluminan nas itu melihat sesuatu hal yang indah, yang baik. Lebih-lebih dengan pandangan kerohanian itu ada sesuatu hal yang sangat indah, yang bagus. Sehingga kita bisa buktikan dalam prosesi nazaknya, prosesi sakaratul maut itu kelihatan mana yang lebih mereka hias, mereka perhatikan. Itu kelihatan sekali. Tak bisa kita rekayasa di situ. Itu kelihatan jemaah-jemaah kita yang benar-benar imannya, ketakwaannya, keistiqomahnya, hidmahnya kepada guru dan pada murid kelihatan sudah. Apakah dia belok, apakah dia kemana dia mengamalkan atau mengikuti keyakinannya, mereka akan nampak sekali ya. Nah itu, maka Allah sangat jelas sekali menjelaskan perkataan fal yahzaril ladzina yuri an yukhalifu an amrih antusibahum fitnah aw azabun. Orang-orang yang menyalahi perintah, tidak mau mengikuti apa yang sudah dibimbing, sudah ditunjukkan, mereka akan memperoleh fitnah dan mereka mendapatkan azab yang pedih. Nah, itu sebabnya kita berkalam singkat saja. Imani, amalkan, istiqomah. Itu sebenarnya sederhana sekali sebenarnya. Jadi tinggal kita kerjakan, bukan hal-hal yang harus kita pikirkan, kita perdebatkan, kita mau cari, oh ini yang baik, tidak. Ikut saya dengan yang sudah kita ditunjukkan. Selesai sebenarnya, sederhana sekali ya. Makanya dalam melihat daripada apa yang jamaah-jamaah lakukan bagi mereka yang betul-betul mentaati, yang imani, itu luar biasa. Itu nampak sekali ya. Ada satu kebahagiaan di situ, satu kesenangan. Bahkan muncullah senyum simpul mereka ya, rasa senangnya itu ada, dilihatkan ya, dari fisik saja nampak ya, bukan menemukan hal-hal yang sulit, yang berat atau yang sangat mengerikan, sangat lembut, yang sangat halus ya. Orang-orang beriman ketika mereka kembali kepada Allah, mereka dia tenang ya. Itu seperti apa namanya, rambut yang keluar dari tepung, halus dia, tidak ada rasa sakit, tidak ada rasa kekhawatiran dalamnya. Yakhrujul ruhil mu'min kasaiminul ajin. Roh orang beriman ini ketika keluar dari jasadnya ini seperti ya, artinya rambut yang keluar dari tepung, halus sekali. Tetapi kalau tidak, itu sebaliknya, berat sekali. Seperti menarik duri, seperti menarik apa namanya, bambu dari ujung, bahkan seperti dikuliti, bahkan seperti orang ditembak.
seperti orang yang apa namanya disasar kulitnya, dicabut kukunya, ini berat memang ya, seperti itu. Itulah bagi mereka yang tidak ngerti, tidak paham dia bagaimana kembali kepada Allah, bagaimana dia tunduk kepada Allah, bagaimana dia berzikir kepada Allah, bagaimana dia berpasrah diri kepada Allah. Kita dalam berucap ilahi anta maksudi waridho kamat ini mahabbataka wa ma'rifataka. Itu sudah ada sandarannya, ada fokusnya, ada kemana kita mengembalikan ucapan-ucapan itu ya. Tidak hanya berucap tetapi tahu kemana maktubnya. Nah, itu tadi kemana kita tunduk kepada itu sesungguhnya. Sehingga tidak salah sasaran, benar-benar sesuai dengan yang ditunjukkan. Nah, itulah sebuah kebenaran kesempurnaan. Itu sebagai rekomendasi daripada Nabi, daripada para mursyid-mursyid kita yang terdahulu. Nah, jadi aman, kita ada legalitas kita, ada sebuah hak kita untuk kita lakukan di situ, itu ya, berjuang. Bukan hanya kita hanya mengerjakan begitu saja, mengamalkan begitu saja, tanpa ada rekomendasi, kita comot-comot, mengambil begitu saja ya tanpa ada izin di dalamnya. Itu harus hati-hati ya. Itu kebahayaan buat kita sendiri ya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita pada kesempatan ini untuk kita menyongsong tahun baru Hijrah, untuk lebih baru daripada pikiran kita, perilaku kita, dan semangat kita. Semoga kita lebih baik daripada yang sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi